Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1404-1406. Lin Yan. Hanya pedang yang membuatnya muncul di benak Lingqi. Apakah dia di sini juga? Ledakan. Kultivator itu sangat marah. Kemunculan pedang yang tiba-tiba membuat wajahnya membeku. Lalu dia berteriak, "Siapa itu?" Bahkan Lei Qianyuan dan yang lainnya pun terkejut. Bagaimanapun, kekuatan pedang ini tidaklah kecil. Kekuatan orang yang bisa menahan kekuatan lawan dan menghunus pedang sungguh luar biasa. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tubuh akhirnya muncul. Lin Yan seperti seberkas cahaya, melesat di udara. Lingqi menatap sosok yang begitu familiar di jiwanya, dan di sudut mulutnya, senyuman indah yang menutupi seluruh dunia tiba-tiba muncul. Sejak meninggalkan alam spiritual, Lingqi tidak pernah tersenyum lagi. Tapi hari ini, senyumnya begitu cerah. "Xiaoxi." Lin Yan mendarat, menatap Lingqi, dan berkata sedikit. "Wow." Sosok Lingxi bergerak, dan terlepas dari pandangan siapapun, dia bergegas maju dan memeluk Lin Yan. Ini membuat mata semua orang terbelalak. Lingqi, putri surga yang bangga di wilayah kekaisaran. Seindah teratai biru paling murni di dunia, tidak ada yang bisa mendekatinya, tapi hari ini, dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan seseorang. Ini membuat Lei Qianyuan dan yang lainnya tidak bisa dipercaya. Segera mereka melihat ke arah Lin Yan. Mereka jelas tidak mengenal Lin Yan. Pembudidaya iblis juga tercengang. "Apa yang terjadi? Kami di sini untuk membunuhmu. Bisakah Anda menghormati kami? Ketika semua orang penuh dengan niat membunuh, Anda melakukan ini." Namun, saat ini, semuanya hilang di mata Lingqi. Yang ada hanyalah pemuda itu. Mereka sudah lama tidak berpisah, namun setiap momen begitu menyiksa. Hari ini kami akhirnya bertemu, meski suatu hari terasa seperti selamanya. Mendengus. Para pembudidaya iblis mendengus, mereka sangat marah. Dengan kekuatannya sendiri, mereka berdua berusaha untuk saling berhadapan, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. "Kamu ingin mati bersama, aku akan membantumu. Selanjutnya, istirahatlah dan biarkan aku melakukannya." Lin Yan menatap Lingqi dan berkata. Wajah Lingqi memerah, dia menyeka keringat di dahinya dan mengangguk. Ledakan. Kemudian Lin Yan mengambil tindakan, dan pedang kuno Taixuan melompati, dan bahkan kekuatan jiwa terkondensasi di pikiran Lin Yan. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan, Lin Yan tidak akan pernah menjadi lawan mereka. Namun sebelum datang, Lin Yan datang dengan formasi. Pada saat ini, ketika pembudidaya iblis membombardirnya dengan kekuatan spiritual, formasi Lin Yan meledak sepenuhnya. Potongan batu api muncul, melepaskan nafas api yang kuat, dan api langit yang melahap roh juga meledak dari tubuh Lin Yan. Di batu api, ada rune yang dipadatkan terlebih dahulu. Saat api surgawi pemakan roh muncul, aktifkan rune itu secara langsung. Dalam sekejap, kekuatan maniknya meraung. Ledakan. Api langit roh yang menelan meraung, mengubah tempat itu menjadi lautan api. "Api belaka, apakah kamu masih ingin melawan kekuatan kami? Kamu benar-benar naif." Pembudidaya iblis itu berteriak, tetapi kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut dalam nyala api ini. Bahkan jika dia tidak bisa menelan semua kekuatan spiritualnya, itu masih sangat mengurangi kekuatannya. Jenis api apa ini? Api langit hanya tercatat dalam buku-buku kuno. Kecuali jika itu adalah setengah kaisar atau kaisar agung, bagaimana mungkin pembudidaya lain bisa melihatnya? BSP, jadi mereka tidak tahu bahwa yang digunakan Lin Yan adalah api langit yang sebenarnya. Ups, tidak hanya itu, pada saat ini, api surgawi pemakan roh berubah menjadi naga api dalam formasi ini, mengaum, mencoba menelan keduanya sepenuhnya ke dalam mulut mereka. Orang kuat dari ras iblis memadatkan kekuatan spiritualnya, dan semakin sering hal ini terjadi, mereka menjadi semakin ketakutan. Nyala api ini tampak seperti hantu kelaparan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual yang mereka miliki, mereka masih dapat melahapnya, dan terlebih lagi,
semakin kuat apinya. Lin Yan mencibir mendengarnya. Api surgawi yang menelan roh dimaksudkan untuk menelan kekuatan spiritual. Bahkan jika ia tidak mengkonsumsi kekuatan spiritual, dengan mengandalkan warisannya sendiri, ia dapat berubah menjadi api langit yang nyata dalam waktu 10 tahun. Tetapi jika banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi selama periode ini, laju pertumbuhannya akan lebih cepat, dan mungkin bisa menjadi api langit yang nyata dalam 5 atau 6 tahun. Ingin mengandalkan kekuatan spiritual untuk bertahan dan menelan api spiritual. Itu sangat mustahil. Namun, begitu kekuatan api surgawi pemakan roh terlalu kuat, itu akan berada di luar kendali Lin Yan, yang akan berdampak buruk, tetapi sekarang jelas bahwa api surgawi pemakan roh belum sekuat itu. Di bawah kekuatan-kekuatan yang menentang surga, api surgawi pemakan roh saat ini harus menyerah. Cih, pada saat ini, naga api telah tiba di depan mereka, membuat mereka tidak dapat mundur, dan kemudian membuka mulutnya untuk menelan mereka ke dalam perutnya. Api liar langsung mengelilingi tubuh mereka, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Tapi bagaimanapun juga, dia kuat dan tubuhnya luar biasa. Api surgawi yang melahap roh ini tidak dapat membakar mereka menjadi abu. Memanggil. Pada saat ini, pedang kuno Taixuan juga dipadatkan oleh Lin Yan. Senjata biasa secara alami tidak bisa menembus tubuh mereka. Tapi pedang kuno Taixuan berbeda. Pedang ini berasal dari zaman kuno. Meskipun saat ini telah kehilangan kejayaannya, ia masih mampu membunuh segalanya. Hihi. Dipenggal oleh pedang kuno Taixuan, kedua pembudidaya iblis ini mati total karena keengganan mereka yang tak ada habisnya. Mendesis. Ketika mereka melihat pembudidaya iblis mengungkapkan wujud aslinya, mata mereka membelalak ketakutan. Apakah ini klan iblis? Klan iblis benar-benar telah memasuki tempat ini. Lei Qianyuan dan yang lainnya terkejut. Panggilan. Saat berikutnya, Lin Yan mematikan apinya dan menghembuskan napas. Untuk membunuh orang kuat seperti itu, seseorang mengandalkan formasi. Pada saat ini, batu api hancur, rune menghilang, dan formasi tidak dapat dipadatkan lagi. Batu api hanya dapat mendukung kekuatan tersebut untuk sesaat, tetapi untungnya, kedua pembudidaya iblis itu benar-benar mati. Saya pikir kamu masih di alam roh. Menatap Lin Yan, Ling Xi berjalan mendekat. Tampaknya di mata wanita ini, dunia dipenuhi kehampaan. Hanya Lin Yan yang paling nyata. Saya awalnya ingin pergi ke domain kekaisaran untuk menemukan Anda, tetapi ada yang tidak beres saat saya melewati kehampaan, dan saya jatuh ke dalam domain batu. Ling Qi tersenyum tipis. Awalnya dia ingin menangkap lotere roh untuk pergi ke alam roh, tetapi dia tidak menyangka akan datang ke alam batu. Semua ini membuatnya sangat tertekan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dan Lin Yan akan berada di alam batu. Ling Qi, kamu. Lei Qianyuan berbicara saat ini, menatap Ling Qi. Hal ini membuatnya patah hati. Wanita yang dicintainya justru melakukan hal tersebut pada pria lain. Ling Qi segera berbalik dan menatap Lei Qianyuan. Senyumannya memudar dan digantikan oleh niat membunuh. Melihat ini, ekspresi Lin Yan juga memadat. Dia sudah melihat semuanya di sini di depan matanya, tetapi sosoknya tidak bisa datang dengan cepat. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan akun dengan Lei Qianyuan dan lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Lei Qianyuan merasakan niat membunuh Lin Yan dan segera berkata. Tertawa, hampir tanpa kata-kata yang tidak perlu, pedang kuno Taixuan bergegas menuju Lei Qianyuan dan membunuhnya seketika. Wohoho, dan Lin Yan tidak menunjukkan belas kasihan, pedang itu membunuh semua orang di segala arah. Di bawah pedang Lin Yan, para jenius klan Lei tidak berbeda dengan ayam dan anjing asli. Adapun para praktisi klan spiritual, Ling Qi akhirnya tidak tahan saat ini, dan kemudian berkata, lepaskan mereka. Petik 2 titik. Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Kata Lin Yan sambil menatap orang-orang ini. 9 orang dari suku roh berlumuran keringat dingin di dahi mereka, dan punggung mereka basah kuyup. Mereka sangat ketakutan. Membunuh orang dan ketiadaan, semua jenius dari klan Guntur,
semuanya menjadi jiwa yang mati di bawah pedangnya. Ketika mereka pergi, hanya ada 2 orang yang tersisa di sini, tidak ada yang mengganggu mereka. Lin Yan tidak sabar untuk membuka mata hidup dan mati dan menatap Ling Qi. Dia pernah mendengar Ling Chong berkata bahwa harta karun klan roh terlibat dalam reinkarnasi, dan terlebih lagi di Ling Qi. Pada saat hidup dan mati, Lin Yan merasakan energi misterius di Ling Qi benar-benar berbeda. Dia masih tidak bisa melihatnya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut perasaan Lin Yan. Inilah mata hidup dan mati. Namun, Lin Yan tampak terkejut saat dia menatap mesin Qi misterius ini. Mengapa mesin Qi ini agak familiar? Saat itu, dia secara pribadi pergi ke tempat permaisuri King Hua memproklamasikan dirinya sebagai kaisar, melihat surat-surat permaisuri King Hua, dan merasakan aura permaisuri King Hua di sana. Meskipun mereka terpisah selama ribuan tahun, aura kekaisarannya abadi. Dan energi ini sebenarnya agak mirip dengan aura permaisuri King Hua. Mungkinkah Lin Yan memikirkan beberapa kemungkinan? Mungkinkah Ling Qi adalah reinkarnasi dari permaisuri King Hua? Hal-hal seperti ini sungguh ilusi. Namun nafasnya memang sangat mirip. Jika itu orang lain, akan sulit baginya untuk bereinkarnasi. Tapi begitu kaisar terlibat, semuanya tidak sesederhana itu. Ketika Lin Yan berada di pagoda spiritual, dia pernah mendengar apa yang dikatakan Tawuxu, kaisar agung dari 100.000 tahun yang lalu, bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang bereinkarnasi di dunia ini mati begitu saja. Bahkan Tawuxu bahkan mengatakan bahwa mungkin dia dan Lin Yan akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Semua tanda ini menunjukkan bahwa kekuasaan kaisar tidak dapat diduga. Saat itu, sebelum Lin Yan sempat menghargai sepenuhnya kehalusan kaisar, dia dibunuh oleh Tian Yu. Kaisar-kaisar besar lainnya tidak berumur pendek. Setelah mereka menjadi kaisar, mereka punya banyak waktu untuk mencari misteri langit dan bumi. Mungkin, beberapa kaisar besar benar-benar menemukan rahasia reinkarnasi di dunia ini. Lagi pula, banyak setengah kaisar yang bisa hidup bertahun-tahun dengan mengandalkan batu darah waktu, tapi kaisar agung, yang telah memahami rahasia langit dan bumi, akankah umur panjangnya hanya bertahan lebih dari 10.000 tahun? Faktanya, kelinci memberikan perhatian khusus pada Ling Qi saat itu, dan bahkan memberi Ling Qi warisan dari garis keturunan yang sama dengan permaisuri King Hua, yang dikatakan bahkan lebih kuat dari kaisar agung. Dan semua ini sepertinya menunjukkannya. Sangat mungkin Ling Qi adalah reinkarnasi dari permaisuri King Hua. Tapi, melihat Ling Qi, Lin Yan merasa dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan masa lalunya. Xiao Xi, katakan padaku, apakah kamu ingat apa yang terjadi di kehidupan terakhirmu? Lin Yan bertanya. Kehidupan sebelumnya, mata Ling Xi tertegun. Dia memasuki klan roh dan memiliki penglihatan yang luas. Dia tahu lebih banyak tentang alam Tiangen dan bahkan tahu sedikit tentang beberapa rahasia. Kehidupan lampau itu kosong, siapa yang bisa mengingatnya? Di dunia ini, tidak ada yang tahu apakah kehidupan lampau memang ada. Ini adalah misteri langit dan bumi yang belum terpecahkan. Tidak ada jawaban yang ditemukan dalam buku kuno klan roh. Lin Yan tiba-tiba mengerutkan kening, jelas Lin Yan tidak tahu sama sekali. Mengapa demikian? Bukankah ini kesempatan untuk bereinkarnasi? Apakah kamu salah menebak? Tiba-tiba, Lin Yan memikirkan sebuah kemungkinan. Dia teringat kehidupan sebelumnya karena dia memiliki buku surgawi dari Istana Surgawi. Namun, permaisuri King Hua mungkin tidak memiliki buku surgawi sama sekali. Dan Lin Yan terikat pada orang mati. Ling Qi lahir sendiri. Namun, Lin Yan tidak tahu apakah Ling Qi adalah reinkarnasi permaisuri King Hua. Bagaimana hal seperti itu dapat diverifikasi? Pada akhirnya, Lin Yan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Ling Qi tidak ingat apa-apa, mungkin dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Keduanya menemukan tempat untuk membicarakan apa yang terjadi selama periode ini. Ketika dia mendengar bahwa Ling Chong telah meninggal, sebuah riak muncul di mata Ling Qi.
Dia memandang pria di depannya, dan hatinya tiba-tiba terasa hangat. Tidak ada kedamaian di wilayah kekaisaran. Kaisar Tianyu sedang mengasingkan diri, monster dan iblis merajalela. Tampaknya, bahkan daerah terlarang pun gelisah. Orang kuat kuno dari suku spiritual pasti mengetahui sesuatu dan tampaknya menjadi membuat beberapa persiapan. Ling Qi berbicara. Ini adalah waktu yang tepat. Tapi tidak ada seorang pun di luar dunia yang tahu seperti apa era besar itu nanti. Era yang hebat hanya membutuhkan waktu 100.000 tahun, dan semua catatan dari 100.000 tahun yang lalu telah hilang. Tapi ras roh, adalah kekuatan yang telah ada sejak zaman kuno. Orang-orang kuat kuno itu disegel dalam batu darah waktu dan telah hidup entah berapa tahun. Mungkin mereka benar-benar memiliki firasat, bukan? Bagaimanapun, Lin Jue memiliki firasat akan sesuatu ribuan tahun yang lalu. Adapun tanah terlarang tidak akan pernah mati dan musnah. Keberadaan di dalamnya tidak tahu ras seperti apa yang harus mereka gambarkan. Bagaimanapun, umur mereka sangat panjang, dan bahkan lebih sulit untuk mengatakan apakah mereka masih hidup atau mati. Tanah terlarang sejak 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang, ini area terlarang bahkan lebih mencolok. Pada akhirnya, apa yang akan terjadi di era besar? Hal ini memungkinkan suku kuno bersiap menghadapi kerusuhan di area terlarang. Semua ini masih terlalu jauh bagi Lin Yan saat ini. Klan iblis ada di sini dan ingin membunuh kita. Ling Qi berkata setelah beberapa saat. Iblis juga ada di sini. Kata Lin Yan. Aku khawatir mereka tidak menyangka kamu ada di sini, kan? Ling Qi lalu tersenyum. Di alam spiritual itu, monster dan iblis memutar otak untuk membunuh Lin Yan. Pada akhirnya, bukankah Lin Yan masih hidup dan sehat? Tapi kali ini, saya khawatir ini mungkin sedikit sulit, kata Lin Yan. Mereka yang datang saat itu semuanya adalah praktisi dari generasi yang sama, tapi kali ini mereka yang datang semuanya adalah orang kuat dari klan monster dan iblis, yang telah mengalami ratusan pertempuran. Lin Yan membunuh Gui Ziyi dan iblis lainnya. Jadi selanjutnya, para pembudidaya iblis dan iblis ini pasti akan lebih berhati-hati. Akan sangat sulit untuk membunuh mereka lagi. Saat ini, di luar tempat pengalaman ini, di kota kuno Tianxi, Sipo Tian, pemimpin sekte lama dari sekte Sipo Tian, memasang wajah dingin, lalu berkata dengan marah, setelah mencari selama berhari-hari, saya bahkan tidak dapat menemukan bayangan Lin Yan. Apa gunanya kamu? Pemimpin sekte lama, tenang, dikatakan bahwa klan batu juga terlibat, dan mereka juga mencari keberadaan Lin Yan, tapi sayangnya, mereka juga tidak dapat menemukannya, kata seorang tetua dari sekte Sipo Tian. Klan batu, senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Sipo Tian. Sipo Tian tidak menyangka klan batu akan mengambil tindakan. Hanya saja klan batu juga tidak menemukannya, kata sesepuh dari sekte Sipo Tian. Klan batu memiliki kendali mutlak atas domain batu ini. Tak satu pun dari klan batu ditemukan. Apakah Lin Yan ini telah menghilang? Atau meninggalkan domain batu? Kedua hal ini adalah hal yang mustahil. Anak laki-laki ini pasti bersembunyi di suatu tempat, kata Sipo Tian, dengan tatapan dingin di matanya. Tapi, penyelidikan mengungkapkan bahwa anak laki-laki ini terlibat dengan Momen, kata sesepuh dari sekte Sipo Tian. Momen. Sipo Tian berkonsentrasi dan memikirkan sekte ini. Sekte ini pernah megah 10.000 tahun yang lalu, tetapi kemudian secara bertahap menurun. Sekarang, jika dia tidak memikirkannya sejenak, Sipo Tian tidak akan dapat mengingatnya sekte ini. Kalau begitu hancurkan Momen dan paksa mereka keluar, kata Sipo Tian. Ya, kata sesepuh dari sekte Sipo Tian, lalu bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, tapi Sipo Tian berkata lagi, tunggu. Beberapa hari lagi, lihat sikap klan batu, dan tanyakan mengapa mereka mencari Lin Yan. Meskipun sekte Sipo Tian tidak lemah, namun tetap tidak ada apa-apanya di tangan klan batu. Karena status Sipo Tian di suku batu tidak bisa mengabaikan sekte Sipo Tian. Namun bukan berarti Sipo Tian berani menjadi musuh klan batu.
Sebelum sikap klan batu terhadap Lin Yan tidak jelas, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Pada saat ini, di kota kuno Tianxi, para penggarap klan batu menyerang. Dia memandang Sike dan berkata, Lin Yan tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Klan batu tidak percaya. Matanya benar-benar dingin. Ya, para penggarap klan batu juga sedikit malu. Mereka adalah klan batu. Klan batu ingin menemukan seseorang, dan mereka dapat menemukan orang itu meskipun dia bersembunyi di sudut manapun dari domain batu. Namun kini, setelah mencari beberapa hari, saya belum menemukan petunjuk sama sekali. Sepertinya orang ini pandai menyembunyikan keberadaannya, tapi teruslah mencari. Jika dia tidak dapat ditemukan dalam beberapa hari, perintah klan batu akan memberitahu Xiu dan menggunakan semua kekuatan untuk menemukannya. Jika Lin Yan diizinkan menyapu domain batu, dia masih bisa pergi tanpa cedera. Klan batu itu benar-benar akan ditertawakan oleh klan roh. Bagaimanapun, Lin Yan berasal dari alam spiritual. Setelah mereka pergi, ekspresi Sike memadat lagi. Hitung waktunya, orang-orang kecil dari klan batu itu seharusnya mendapatkan benderanya, kan? Saya khawatir para jenius lain akan bertarung demi orang-orang kecil itu selanjutnya, tapi sayang sekali. Kami, klan batu, pasti bisa melindungi bendera ini sampai akhir. Namun, tempat pelatihannya tidak seperti yang dia bayangkan. Kejeniusan klan batu benar-benar terguncang. Apalagi semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuat mereka takut. Para jenius dari klan Guntur hampir mati. Iblis dan iblis benar-benar ada di sini. Sayangnya, orang-orang kuat dari klan kita ada di luar, dan kita tidak bisa keluar, apalagi memberi tahu mereka. Berpura-pura menjadi kita, tapi kekuatannya sangat kuat. Dia bisa mencapai alam kelima hidup dan mati dalam satu gerakan, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Lin Yan bisa menolaknya benar-benar jenius. Banyak pembudidaya suku iblis dan iblis telah mati di tangannya, dan orang ini benar-benar melakukan apa yang dia katakan, membunuh dan menyelamatkan orang. Silakan kumpulkan para praktisi suku kuno ini. Mereka akhirnya takut, dan harga diri mereka hilang sepenuhnya saat menghadapi kematian. Mereka bahkan berdiri bersama secara natural. Sekarang, siapa yang peduli dengan pengalaman? Akan dianggap bagus jika dia bisa keluar hidup-hidup. Begitu banyak orang jenius yang terbunuh, tetapi kecuali Lin Yan, tidak ada orang lain yang bisa menandingi iblis itu. Nama Lin Yan sudah tersebar luas oleh hampir semua orang saat ini. Dan para jenius yang melihat serangan Lin Yan terhadap Si Huanshan dengan mata kepala sendiri menunjukkan ketakutan setelah mendengar nama Lin Yan. Pria itu, memegang pedang, menyapu ke segala arah. Jenius kuno macam apa, kesombongan macam apa, status luar biasa seperti apa. Mereka bahkan tidak bisa menahan pedang pria itu. Apakah mereka pernah takut? Sebagai jenius dari suku kuno tertua, mereka dilahirkan untuk melihat ke segala arah. Tapi dia takut pada pria bernama Lin Yan. Para jenius dari klan batu juga gemetar. Para jenius ini juga telah melihat segala sesuatu di gunung berapi batu dengan mata kepala mereka sendiri. Lei Xiang ingin menyingkirkan kejeniusan ini dan menyelamatkan masa depan dari persaingan dengan mereka. Para jenius dari klan batu ini melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan berani membiarkan para jenius klan batu ini menjadi musuh Lin Yan dan membunuh mereka. Ledakan. Saat ini, langit menderu, dan gelombang aura agung menyelimutinya. Para pembudidaya iblis dan iblis itu menjadi gila. Mereka tahu bahwa identitas mereka bocor, jadi mereka tidak lagi menyembunyikan tubuh mereka dan langsung berubah menjadi wujud asli iblis. Mereka terbang di udara, dan energi iblis serta energi iblis menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Kita sama sekali bukan tandingannya. Kalau tidak, ayo kita cari Lin Yan. Bagaimana orang itu membunuh iblis itu? Pada saat ini, orang-orang ini terus berkata dia berbicara. Jenius. Sekarang yang ada hanya rasa takut yang tersisa. Jika kita tinggal di sini,
kita pasti akan mati. Tetapi jika kita menemukan Lin Yan, satu orang lagi akan lebih kuat. Tidak peduli apa, setidaknya itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, dikatakan. Itu benar. Jenius dari klan angin juga berkata. Para jenius dari klan batu dan suku lainnya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Suara mendesing. Mereka segera pergi ke Si Huoshan dan langsung menemukan Lu Yunsui dan yang lainnya, namun bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan Lin Yan. Aku akan mencari bersamamu, kata Feng Ji setelah melihat begitu banyak orang. Meskipun ada formasi yang ditinggalkan oleh Lin Yan di sini yang dapat menyembunyikan keberadaan mereka, itu tidak dapat menyembunyikan begitu banyak orang. Selain itu, Feng Ji juga sedikit khawatir tentang keselamatan Lin Yan, lagi pula, dia tahu bahwa Lin Yan dapat membunuh mereka monster. Itu adalah kekuatan formasi. Tapi bukan karena Lin Yan bisa melepaskan kekuatan formasi kapan saja. Setelah formasi hilang, Lin Yan hanya berada di puncak alam hidup dan mati. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara monster-monster itu. Kemudian para praktisi ini langsung pergi mencari Lin Yan. Entah bagaimana, semua orang menaruh semua harapan mereka pada Lin Yan. Karena Lin Yan adalah orang yang membunuh semua orang di sini karena ketakutan. Suatu hari kemudian,